time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lival Talia Putri, NIM 23111060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat membaca. Yang pertama, hakikat membaca. Membaca itu adalah kemampuan atau memahami dan menafsirkan informasi yang terdapat dalam teks tertulis. Membaca melibatkan proses kognitif dan emosional untuk mendapatkan makna dari kata-kata dan kalimat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca yang pertama memperoleh informasi, yang kedua meningkatkan pengetahuan, yang ketiga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan selanjutnya mendapatkan hiburan. Selanjutnya, materi manfaat membaca yang pertama membantu meningkatkan kosakata, selanjutnya memperluas wawasan, dan selanjutnya meningkatkan daya ingat, dan yang terakhir melatih kemampuan konsentrasi. Poin yang ketiga itu ada aspek-aspek membaca. Aspek membaca meliputi pemahaman isi atau konten, yang kedua kecepatan membaca, yang ketiga intonasi jika membaca nyaring, yang terakhir kemampuan menilai dan mengkritis teks. Ada tahap-tahap proses membaca. Yang pertama, prabaca, membaca judul, subjudul, atau melihat gambar untuk memprediksi isi teks. Yang kedua, selama membaca teks dengan fokus untuk memahami informasi. Yang ketiga, pasca membaca, meninjau kembali, menyimpulkan atau menganalisis isi bacaannya. Selanjutnya, tingkatan kemampuan memahami bacaan. Meliputi pemahaman literal, mengambil informasi secara langsung dari teks. Yang kedua, pemahaman inferensial atau menarik kesimpulan dari teks. Selanjutnya, pemahaman kritis, menilai informasi berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang selanjutnya, pemahaman kreatif, itu menghubungkan informasi dalam teks dengan ide baru. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca intensif, membaca secara mendalam untuk memahami secara detail. Selanjutnya, membaca ekstensif, membaca secara luas untuk memperoleh gambaran umum. Dan yang ketiga itu ada membaca skimming atau scanning. Strategi membaca. Yang pertama itu ada atas bawah, selanjutnya bawah atas, yang ketiga interaktif, yang keempat KWL, dan metode lainnya seperti DARA, PACAR, dan PQ4R. Ada praktik strategi membaca dalam pembelajaran. Itu melatih peserta didik untuk menerapkan strategi membaca seperti skimming, scanning, atau metode lain untuk memahami teks membaca secara efektif dan efisien. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.